Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Akhirnya Ganjar Pranowo ke FISIP UI untuk dialog kebangsaan. Dulu-dulu ada yang nyinyir katanya Ganjar nggak berani ke FISIP UI, takut ke FISIP UI. Akhirnya Ganjar Pranowo ke FISIP UI, itu disambut oleh teman-teman mahasiswa dengan luar biasa, dinyanyikan lagu sambut Ganjar Pranowo. Disambut rame-rame oleh teman-teman mahasiswa. Untuk yang suka nyinyir-nyinyir, katanya Ganjar Pranowo nggak berani ke FISIP UI dialog ya dengan mahasiswa. Itu buktinya Pak Ganjar sudah datang ke FISIP UI. Nanti kita lihat dialog antara mahasiswa ya, mahasiswa dengan Pak Ganjar Pranowo. Ada sebuah pertanyaan yang sangat menohok teman-teman. Ya, ditanyakan di situ bahwa apakah Pak Ganjar itu petugas partai? Ya, di sini Pak Ganjar akan menjawab dengan tuntas apakah dia petugas partai atau seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama teman-teman. Sekarang kita lihat sambutan dari teman-teman mahasiswa dulu ya. Tapi sebenarnya memang salah kalau dikatakan petugas partai. Emang ada calon presiden yang tidak dari partai. Ya semuanya dari partai. Nggak ada presiden yang independen, harus membawa kendaraannya ya partai. Nggak ada presiden yang tidak dari partai, nggak ada, nggak boleh. Sekarang di Indonesia itu yang independen kan nggak boleh, harus menggunakan partai. Ya. Jujur saja saya mengagumi Bapak, merasa kecewa. Ternyata Bapak yang diharapkan sebagai petugas rakyat ternyata petugas partai. Ditanyakan tuh sama mahasiswa. Yang saja ya Pak, apakah Bapak tetap menjadi petugas rakyat atau petugas partai? Itu saja, terima kasih. Novel, Pak. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Rakyat. Finish. Kalau Anda googling, Novel, kalau Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Dari partai sendiri juga, kawan-kawan partainya Pak Ganjar. Pasti ya. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak Novel? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok. Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalonan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan Puan. Mbak Puan juga ada. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI, sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Kalau Anda googling Novel, Diulang lagi. Anda googling di media, sebelum saya dicalonkan, yang mukulin saya siapa? Kita ulang lagi teman-teman. Kamu nggak ngikuti pasti ya. Biar semuanya dengar. Kamu tahu nggak? Saya digebukin publik. Tenang, nggak usah malu. Ngikuti nggak Nova? Saya mengikuti Bapak tuh sejak 2017 Pak, jadi mungkin kalau ke belakang kurang Pak. No, ini belum 2017 kok.
Ini baru kemarin-kemarin. Sebelum saya pencalekan itu Ganjar dicalonkan atau tidak gitu. Di partai saya kan namanya tidak hanya Ganjar kan, ada yang lain ya. Kan rame itu. Iya. Mbak Puan UI loh. Alumni ya, alumni UI sama-sama kita, tenang aja. Saya digebukin oleh teman sendiri. Dan itu buat saya kami biasa saja, belum putus kok. Belum putus itu dinamika seperti itu saya nikmati biasa saja. Ya, Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. that's right. Saya ulangi lagi tadi ya. Oke ya. Jadi kita bisa membedakan ketika kita sudah berada di jabatan, apa yang kita lakukan. Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan, adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan itu. Dan agar kamu, Noval, bisa mengetahui, kamu akan saya kirimi 2 buku saya. Dikasih buku. Bukunya Pak Ganjar. Mungkin buku itu cukup bisa menjelaskan keraguanmu. Agar kelak nanti kamu boleh menentukan pilihan dengan objektif. Siapa yang mau kamu pilih? Tidak harus Ganjar. Jangan tergesa-gesa milih Ganjar. Anda cek dulu, Anda pastikan dulu, Anda yakin nggak dengan saya? 2 buku itu akan menjelaskan apa yang kami kerjakan. Dan 1 buku itu judulnya Hitam Putih Ganjar. Hitam Putih Ganjar. Nggak pernah abu-abu. Itu yang mungkin kamu akan melihat nanti apa keputusan-keputusan penting ketika kita harus berada pada jabatan publik. Mudah-mudahan menjelaskan. Presiden kelak, dia bukan menjadi petugas partai lagi, tapi menjadi... Terus kalau mau jadi presiden dari mana? Nggak dari partai. Apa ujuk-ujuk langsung dijadiin kader gitu, tanpa ada pengkaderan dari muda, dari lama gitu. Ya lebih baik dia yang di kader sudah lama, dia yang sudah malang melintang sebagai kader partai tersebut, dia janji kepada partainya tersebut dan setia kepada partainya tersebut. Tidak ujuk-ujuk langsung jadi anggota partai demi pencalonan presiden. Kan bagaimana sih fungsi partai politik? Kan ada banyak, salah satunya kan rekrutmen politik. Orang kalau mau jadi politisi ya harus lewat partai. Terus ada agregasi kepentingan, terus ada resolusi konflik dan lain-lain. Makanya kalau mau edukasi politik, kamu belajar politik dulu yang ini ya. Saya punya bukunya banyak tuh soal partai politik dan lain-lain. Emang salah menjadi petugas pintar-pintar partai? dikit lah ya. Gak ada Buat orang-orang salahnya. Indonesia, jangan pilih Kacau. petugas partai. Nanti Anak-anak muda kacau Yes, kayak. saya sepakat. Untuk semua ya, orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan pilih petugas partai. Nah, mari kita cek apa sih itu definisi dari petugas partai. Nah, definisi dari petugas partai adalah Anies temui Surya Paloh di kantor Nasdem, lapor hasil keliling Jabar. Semua juga petugas partai, ikut partai. Itulah definisi Ngapain dari lapor ya? Kalau nggak bukan petugas partai. juga. Ingat ya masyarakat Indonesia, jangan pilih petugas partai. Jedor. Dor, ternyata sama-sama juga petugas partai. Assalamualaikum. Kon ana masalah apa karo istilah petugas partai? Pak Jokowi kue petugas partai tapi berhasil menjalankan tugas dari partai. Apa itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Tol beres, bandara beres, apa aja beres. Kue menjalankan tugas dari partai, ajak kader milih presiden selanjutnya. Ganjar Pranowo petugas partai juga, melayani rakyat. Ora sah pilih yang ingin menguasai, berkuasa, ingin berkuasa, ora jelas. Pilihlah yang jelas, tegak, lurus bersama Presiden Jokowi melayani rakyat Indonesia. Ganjar Pranowo wis jelas, jangan yang lain. Oke, sip. Ya. Oke guys, bangun tidur,
baca berita lagi banyak banget tentang cibiran petugas partai, petugas partai. Saya heran sama orang yang cibir ini nggak ngerti atau memang sengaja dilontarkan untuk membodohi masyarakat ya. Setahu saya sampai hari ini ya nggak ada atau nggak bisa mengajukan presiden itu independen. Jadi Nggak bisa, nggak mungkin bisa. kalau kepala daerah mungkin bisa ya, tapi kalau presiden setahu saya nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya harus lewat jalur partai. Nah, Aturannya begitu. Nah kalau kamu lewat jalur partai dan kamu kader partai, ya mau nggak mau kamu adalah petugas partai gitu loh. Itu udah begitu memang adanya. Berarti Pak Ganjar adalah petugas partai. Itu memang benar. Dan Pak Prabowo pun petugas partai. Bedanya Pak Prabowo ketua umum partai, jadi punya suara atau punya pengaruh yang lebih besar di partai. Seperti itu ya. Itu kan nanti ya tergantung dinamikanya gitu loh, masalah suara di partai gitu. Dan kalau Pak Anies memang bukan orang partai. Nah ini malah justru aneh, kalau bukan orang partai jadi presiden terus punya suara apa enggak nanti di parlemen. Itu kan yang harus dipikirin gitu loh. Logika berpikir saya begitu. Dan sekalipun Pak Anies bukan orang partai, ya diusung partai juga kan. nggak bisa kalau nggak diusung. Lah kalau diusung partai mau nggak mau laporan sama partai atau ketua umum partainya, ya jadi petugas partai juga ujung-ujungnya. Jadi ayolah jangan ini dipakai alat untuk menjatuhkan satu sama lain. Maksud saya gini, kalau memang kamu dukung si A atau si B, ya tunjukkan apa prestasinya gitu loh. Kenapa mereka itu harus dipilih tanpa menjatuhkan lawannya? Seperti itu yang sehat. Jangan sampai adik-adik kita yang masih SMA, terutama yang punya hak pilih lah intinya, atau bahkan yang SMP dari sekarang itu diracuni dengan hal-hal yang nggak benar gitu. Betul. Seperti itu sih pendapat saya. Betul sekali itu. Ya, itu hanya soal permainan kata-kata aja. Pada intinya semuanya juga ikut partai, petugas partai. Anies ngapain setelah keliling lapor partai kalau bukan petugas partai? Hanya soal pemilihan diksi dan kata-kata, dan itu jadikan sebagai senjata. Jangan seperti itulah. Karena di negara kita itu untuk menjadi presiden nggak bisa kalau nggak bisa lewat jalur partai, itu nggak bisa. Ya semuanya petugas partai. Tinggal ketika dia menjadi seorang pemimpin nanti, presiden, gubernur, ya kita lihat rekam jejaknya seperti apa. Sudah dikatakan tadi bahwa Ganjar itu ketika menjadi seorang gubernur, bahkan kita lihat rekam jejaknya, bahkan jarang, nggak pernah kalau dia bilang kebijakannya condong ke partai, itu nggak pernah. Justru orang yang masuk partai, orang-orang yang sudah diuji dari kepengurusan partai, kemudian memimpin negara, sudah teruji. Kalau nggak punya partai, tiba-tiba dicalonkan oleh partai, dicomot, itu yang jadi masalah ya. Jadi nggak ada masalah dengan petugas partai, toh semuanya juga petugas partai. Oke, salam cerdas, salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.